Yo, selamat datang di All the Night to the Sky lagi. Let's go. Yang akan kulakukan di dunia ini melanjutkan yang kemarin. Tapi sebelum itu kita lihat dulu hasil yang kemarin. Yaitu ini ya, ruangan bawah tanah ini yang kemarin harusnya polos, kita tambahin lagi ornamen kayak pipa-pipa gitu atau kabel. Kabel yang mana ini kabelnya itu nyambung ke pulau sebelah gitu. Jadi kita bisa narik kabel dari pulau sebelah gitu. Nah, nanti kabelnya itu masuk keluar dari sini gitu. Jadi harusnya ini terhubung gitu, satu pulau dan pulau lain gitu. Terus di sini ada juga di sini ke atas, buat yang ke atas biasa, yang dia memakan 4 channel itu biasa. Terus di bawahnya aku ada udah nanam yang namanya ini nyangkut ini dia button provider, dipindahin ke sini. Tapi rencananya sih aku ingin pindahin ke atas supaya yang di atas ini kelihatan lebih penuh gitu. Nanti mungkin pasang sana atau pasang sana ya, udah nggak tahu. Tapi itu untuk kedepannya. Terus ini juga yang auto crafting sudah simpan sini. Terus listrik juga udah disimpan sini. Lanjutnya ada yang namanya wireless booster disimpan di sini. Terus sudah dipasangin wireless booster supaya dia nambahin range-nya. Tapi kalau nambahin range-nya lagi lebih dari ini, harusnya ini akan mati listriknya karena kita kekurangan yang namanya listrik gitu. Kadang-kadang si MI controller ini yang di sini itu suka mati sendiri kalau lagi ngelakuin auto cutting gitu yang banyak. Jadi kayaknya si penghasil listrik kita atau wind generator kita itu nggak kuat walaupun dipasang sebanyak ini gitu. Jadi untuk hari ini aku rencananya ingin buat yang namanya sumber listrik baru gitu, yang dibuat dari yang namanya mod. Kalau lihat dari quest kita ada yang namanya POA. Nah, di POA ini juga ada banyak pilihan sebenarnya generationnya. Ada magmator, furnator, termo, sama reaktor. Untuk reaktor nanti mungkin kita akan pakai, tapi untuk sekarang kita akan lewatin dulu untuk reaktor. Nah, untuk sekarang ada 3 pilihan sebenarnya, magmator, furnator, sama termo. Nah, magmator ini cara kerjanya itu kayak makan lava, terus lavanya di-convert jadi Fe gitu. Nah, furnator juga sama, tapi bedanya dia itu makan barang yang bisa dibakar gitu, kayak kayu, kol, kayak gitulah, mirip-mirip kayak generator, kayak furnace, tapi ini ngasilin listrik. Terus yang terakhir ada termogenerator, yang mana ini tuh bedanya sama yang lain. Ini tuh perlu yang namanya heat source, kayak kayak lava gitu, kayak lava ini, kayak magma block, lava block blazing. Terus untuk hari ini aku akan pilih termo karena yang tadi kelebihannya itu dia punya upgradable heat source gitu. Jadi kalau kita pakai lava itu 1 kali, sedangkan kalau kita pakai block of blazing crystal itu harusnya makan jadi 2 kali lipat produksinya gitu. Jadi kalau misalnya kita nge-generate 150 Fe, harusnya kalau kita pakai blazing of crystal itu hasilnya 300 lebihan. Terus kalau ini jadi 600, dan harusnya kalau kita maksimal jadi 600. Kalau kita pakai dark matter malah lebih kuat lagi gitu. Jadi hari ini aku akan buat power generator sama automate gitu, nge-automatein semuanya itu, ngerjain untuk nge-crafting semua itu. Jadi untuk membuat itu kita perlu yang namanya atau kita manfaatkan yang namanya apply identity stick yang kemarin kita buat. Kita buat dulu black pattern untuk resepnya gitu, untuk nyimpan resepnya. Pertama blank pattern, aku udah bikin resepnya, ternyata belum, tapi tinggal bikin aja sebenarnya. Yap, tinggal gini, tinggal terus simpan sini, harusnya itu udah jadi. Oke, tinggal kita crafting sekitar 20 maybe, yes 20 aja. Dan ini harusnya craftingnya lumayan cepat, udah cepat banget ya. Sip, tinggal kita siapin si yang akan kita crafting, yaitu generator, termogenerator yang ini, terus ke yang basic, terus ada basic ke harden ke blazing ke neotic ke spirited ke nitro gitu. Tapi kayaknya untuk hari ini kayak kita akan sampai spirited aja, karena untuk buat nitro
kita perlu yang namanya Nether Star. So, untuk memulainya kita akan buat resepnya satu-satu. Pertama itu Thermo yang started, terus ke Basic, Hardened, Blazing, dari Blazing ke Neotic, dari Neotic harusnya kita ke Spirit, dari Spirit kita ke Nitro. Sip, harusnya resepnya udah jadi, tapi kita bunuh dulu ini orang. Sip, langsung ke nyimpan aja ke sini. Ya udah sih. Harusnya resepnya udah jadi, tapi kayaknya ini akan kurang. Jadi kita cek dulu proses craftingnya gitu. Kita bawah dulu. Tinggal, ini aku udah punya basic ternyata. Langsung aja ke basic ya berarti. Berarti kita akan buat berapa generator? Kita akan hitung dulu. Ya, tempat yang aku udah siapin ini. Berarti ada 4. 8 tambah 8, 16, 17. Oke, 17. Berarti 17, berarti kita akan buat yang namanya 16. 16, kita kurangan thermoplate, dialektik base tiny, sama base. Oke, kita tinggal bisa bikin aja di resepnya. Jadi harusnya udah. Kita akan pasang di sini. Semuanya udah terkumpul, tinggal kita pasang satu-satu. Ini dan ini harusnya udah. Dan tinggal kita crafting yang namanya basic. Sip, kita kurang iron doang sama blaze powder. Kan semuanya. Selanjutnya tinggal kita crafting lagi 16. Sip, harusnya udah, tinggal tunggu aja 16. Ya oke, dan ini dia namanya thermogeneratornya. Kita akan pasang di sini. Gini aja sebenarnya. Kita akan pasang kayak gini biasa. Normal. Terus kita akan pasang kayak gini. Kita curangnya semua dulu. Kita udah pasang heat source ya. Sini harusnya nggak akan ribet. Harus pakai lava aja awal-awal. Kita tinggal pasang aja gini, harusnya udah selesai semua. Oke, selanjutnya kita untuk aktifin ini kita perlu yang namanya water. Jadi kita akan buat yang namanya sink. Kita perlu water bucket. Kita ambil dulu bucket of air ya, of water. Kita ambil dari sini sink yang itu, dan harusnya kita bisa buat sekarang. Kita akan pasang sini maybe. Sip, kita ambil pipe-nya untuk installnya. Pipe, bukan item, tapi fluid pipe. Penyet R, lalu kita akan buat satu, terus gini, kita akan buat lagi, satu lagi. Oke, harusnya gampang. Tinggal ini aja sebenarnya. Non, bom. Nggak bisa. Bom, udah. Yep. Udah kepasang harusnya. Oke, selanjutnya kalau kita pipe aja, tinggal di configure gitu. Harusnya ini udah mulai generating power. Sip, ini udah bagus. Selanjutnya paling kita akan sambungin semuanya pakai yang namanya basic universal cable ya, ini basic universal cable. Oke, harusnya udah selesai, tinggal kita gunakan kabelnya gitu. Tinggal aku pengen si ininya, plugnya kita tambahin lagi sini, atau nanti dulu aja. Kita akan buat dulu, atau kita akan naik tingkat ke hardened, yaitu kita harus buat energizing steel. Untuk buat energizing steel itu kita perlu gold sama iron yang kita energizing pakai energizing orb dan energizing rod gitu. Nah, untuk buatnya sih gampang ya. Kita juga udah punya auto crafting dari Alpha Energy Stick, jadi harusnya ini akan gampang. Jadi kita akan lihat dulu bawah. Terus kita akan cari energizing orb ini. Terus kita akan cari ini energizing ini dan energizing sampai yang ke basic. Harusnya udah ke setup ini. Berarti 2. Kita akan pakai energizing rod yang basic kita sama energizing orb yang ini. Tinggal kita buat aja sebenarnya. Oke, harus tinggal setup aja nih si basic. Kita pasang aja kayak gini untuk mulai crafting
berupa hardnut kristal gitu. Tinggal kita pasang sini dan harusnya tinggal kita ambil bahannya. Kayak misalnya kita butuh ini, kita akan buat gold sama iron dong. Gold ambil 1 maybe, dan iron ambil 1. Oke, kita tinggal pasang aja kayak gini harusnya. Dan harusnya ini udah jadi. Sip, dapat 2 energizing steel. Tapi ini itu terlalu banyak makan waktu karena harus pasang satu-satu. Ada caranya untuk ngotomatisin atau nge-integratein semuanya ke apply anti-stick atau yang storage kita yang sana. Jadi kita bisa auto crafting gitu. Caranya kita akan pakai yang namanya pattern provider untuk ngirim barang ke sini. Nanti si ini akan langsung ditarik, langsung masuk ke sana gitu. Dan cara buatnya kita akan buat dulu yang namanya pattern provider. Harusnya kita punya pattern provider pattern. Kita ternyata belum buat, ternyata tinggal kita buat saja sebenarnya. Dan cara pakainya sebenarnya mah gampang, tapi kita akan sambung dulu kabelnya ke sini. Jadi oleh karena itu kita akan buat dulu yang namanya smart cable. Smart sama dense cable. Apakah cukup adik-adik? Kayaknya nggak cukup deh, kita bikin dulu sekitar 200 lagi. Sambil menunggu kita akan pasang semuanya. Kita akan mengecil masuk ke sini dan kita akan sambungin kabelnya dari sini. Tinggal tarik aja kabelnya. Tinggal tarik pakai dense kabel, hanya ini muat 32 channel. Yang takutnya nanti itu kita akan pakai lagi channelnya di sana, maybe. Yap. Kelebihan nggak? Yap, tinggal kita pakai yang namanya smart cable untuk nyambungin ke sini. Tapi untuk itu kita perlu satu bahan lagi atau satu item lagi untuk kayak bisa benar-benar ngotomatisnya, yaitu dari modular router. Ini modular router ini. Kita ambil dulu modular routernya, harusnya kita udah punya modular router. Nah, router ship. Kita perlu juga yang namanya puller upgrade. Kita akan bikin 2 karena kita juga perlu yang namanya sender, puller sama sender. Kita bikin dulu yang max 1, terus ini kita bikin sender yang max 1, terus kita bikin yang max 2 nya. Tinggal kirim ini ke sini, harusnya udah. Kita akan pasang si model routernya di sini. Nah, cara pakainya kita gedein dulu badannya. Boom. Oke, sip. Sendernya kita klikkan ke sini. Sender, supaya dia nge-send ke sini. Sender. Oh, maybe bukan. Maybe salah. Kita ambil dulu pullernya. Kita nge-pull barang. Jadi barang yang telah jadi di sini akan di-pull ke sini gitu. Kita akan simpan ini ke bawah. Wait. Salah. Yep, udah harusnya itu udah di bawahnya. Udah. Tinggal kita pasang. Jadi item yang ada di sini harusnya dia akan nge-pull, di-pull sama ini. Tapi harusnya lihat dulu barangnya jadi enggaknya. Jadi kita tinggal pasang si MI pattern providernya ke sini. Terus kita tinggal sambungin aja pakai kabel smart cable ini. Dia akan makan satu channel. Harusnya ini udah bisa 3 kali kita pasang resep. Tapi sebelum itu kita akan setting dulu si MI pattern providernya supaya dia bisa ngambil barangnya lagi atau bisa nge-lock di resepnya. Kalau kita buat banyak harusnya nanti akan dilempar semua masuk sini, tapi itu bisa diatasi dengan lock crafting. Itu kita pilih yang namanya until primary crafting result is written. Jadi dia kalau itemnya kembali lagi ke si MI pattern provider ini, nanti locknya akan dibuka dan item selanjutnya akan dikirim lagi gitu. Jadi untuk itu bisa dilakukan, kita harus scan ini ke sini. MI pattern provider ini kita pasang, harusnya udah. Kita bisa tutup aja dan kita
bikin dulu resepnya. Resep yang bisa di energizing gitu. Tip, ini dia resepnya udah dibuatin semuanya, tinggal kita pasang ke sini. Harusnya ini bisa ngotomasiin ini, tapi sebenarnya aku ingin di ini si modulatornya hidden. Dengan cara kita bisa ke modular router, yaitu kita akan ambil yang namanya camouflage upgrade. Nah, cara pakainya kita tinggal klik aja ke blok yang mau kita copy kayak atau di mimic tuh, terus kita masukin ini ke sini. Harusnya dia akan ngerubah itu jadi, tapi kayaknya nggak nyatu deh, nggak apa-apa tapi. Oke, terus selanjutnya kita tinggal tes aja cara pakainya. Kita coba aja buat yang namanya berarti hardened kita buat 10, coba tes. Harusnya ini dia, yap, ini harusnya bekerja. Itu dia akan ngambil dari modulator akan ngambil dari sini dan itu akan langsung desain ke sini. Kayaknya aku pengen pindahin deh. Pindahin dulu dah. Jelek soalnya. Gitu. Terus kita camouflage ambil. Kayaknya harusnya sama aja sih. Ya udah, sama tapi lebih tengah gitu. Sip, harusnya udah bisa. Tinggal kita set resepnya lagi. Kayak ini pindah ke yang namanya blazing, atau kita akan langsung ke started, ke neotic. Coba kita ke spirited dulu. Kita kurang yang namanya spirited crystal. Emang belum di set di sini resepnya. Oh iya, belum. Nah, belum dimasukin tepatnya. Ya udah, tinggal kita setup aja sedikit lagi untuk bisa ngeautomasiin semuanya. Oke, tinggal kita pasang, resepnya udah jadi, tinggal kita pasang satu persatu, kita pasang sesuai urutan aja ya. Harusnya ini udah bisa nge-crafting. Coba kita buat dulu, kita tes dulu sama pakai ini, kita ambil dulu ininya. Terus kita buat yang spirited. Berarti 17 ya? Kurang. Jadi si termogenerator yang kita punya tuh nggak dianggap. Jadi harusnya kita ngerubah dulu resep yang kita punya jadi yang substitution mode. Ya, caranya sih tinggal klik aja ini substitution enable. Harusnya dia akan ngambil barang yang misalnya bisa dipakai. Kita akan ulangin lagi semuanya, tinggal kita pasang lagi kayak sebelumnya. Nitro, spirited, neotic, blazing, hardened, basic started. Sip, harusnya ini bisa ya, harusnya. Mari kita berdoa semoga ini berhasil. Yap, ini udah berhasil. Ya, labelnya 17 basic. Dan kita hanya perlu nyiapin iron sama blazing sama emerald. Ya, kita akan ngumpulin bahan-bahannya dulu sampai ke kumpul semua. Oke, bahannya udah dikumpulin dan dimasukin. Tinggal kita buat 17, harusnya cukup ya. Kita cek, sip, udah cukup. No crafting available. Why? Kita perlu 8 giga. 8.000 byte. Jadi kayaknya kita nggak cukup ya. Mama. Oke, aku udah bikin storage craftingnya yang lebih gede. Nah, tinggal kita pasang aja di sini. Oke, ternyata satu crafting ada satu problem yang menjadi masalah besar sih sebenarnya. Kayaknya ini nggak kuat atau nggak kuat dan si termogeneratornya nggak kuat. Jadi kita harusnya nge-upgrade semuanya satu persatu kayaknya di termogeneratornya. Jadi basic terus ke blazing nanti ke spirited ke situlah pokoknya. Jadi kita harus bertahap karena ininya nggak akan kuat untuk ngirim dayanya. Jadi kita skip dulu sampai prosesnya jadi. Jadi kita harus ngulang-ngulang terus gitu. Kayak ini di-update ke blazing ke itu, ke neotic ke spirited, dan itu akan berulang dan prosesnya akan sangat lama. Jadi akan kita skip sampai maybe pertengahan blazing atau neotic.
termogenerator. Ya, sampai situ. Oke, bye-bye. Ini udah upgrade beberapa jadi blazing, tapi aku ingin upgrade lagi ini jadi block of blazing crystal. Cara buatnya gampang sih. Kita bisa pakai blazing crystal yang di stack jadi 9, tapi ada cara lebih mudah. Kita bikin blaze mist yang dibuat dari blaze rod. Nah, blaze rod ini didapat dari, kalau kalian belum ke nether, kalian bisa dapat blaze rod ini dari yang namanya quest dari ini challenger yang di mana ini sword blueprint. Nanti dapat blaze rod, nanti si blaze rodnya kalian duplikat di sini di energy condenser, entah pakai batu atau pakai sesuatu yang lebih bagus lagi ya, kayak ini dia high covalence dust. Kita akan pasang satu-satu dan kita akan skip lagi sih sampai semuanya beres. Ini akan upgrade lagi sampai ke ini baru neotik 1 ya, baru neotik sampai ke spirited. Dan ini dia terakhir 1 2 3 4 5. Yay, semuanya udah selesai dan ini kabelnya juga udah di-upgrade ke yang advance. Terus ini aja energizingnya udah ke yang namanya ke spirited, dan ya itu semua prosesnya sangatlah panjang. Apalagi kalau kita buatnya manual, itu harusnya sangat lama. Terus yang bisa kita lakukan dengan energi yang sangat banyak ini harus berapa ini? 2 juta. Ini harusnya udah sangat banyak dibanding dengan yang ini. Jadi kita tinggal sambungin aja pakai yang namanya plug. Sambung aja sama kayak itu, kita sambungin ke sini dan kita bisa speed up istilahnya semua item yang kita punya sekarang. Ya begitu, kita bisa speed up ini kayak ini, kita bisa upgrade ini jadi diamond mungkin. Dan ini dia udah di upgrade semua pakai diamond upgrade. Harusnya ini prosesnya akan lebih cepat dan lebih banyak ngasilin resource, dan ya lebih banyak produk yang di savingnya lebih cepat, lebih bagus juga. Dan ini udah lumayan nge-stuck loh, ini si mesin ini mulai nggak akan berguna lagi. Kita akan cabut ini nanti kalau udah nge-build up sangat cepat, ini jadi nggak akan pakai duplikatannya. Jadi kita akan simpan semuanya ke sana dan langsung aja simpan ke furnace ke sini gitu. Dan ya ini dia termogeneratornya dan automate energizing ore ya. Jadi kita udah selesai semuanya. Kita udah ngerjain listrik, kita sudah mempercepat ini mesin ini, dan listrik kita udah sangat banyak. Kita udah punya 8 miliar di 8 juta dikali 17, jadi sekitar udah banyak nih, istilahnya itu banyak banget. Jadi kayaknya cukup sekian episode kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sampai jumpa di episode selanjutnya, dan tunggu episode selanjutnya. Bye bye.